Sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, bahwa kata-kata yang kita ucapkan dan kita nyanyikan itu akan menarik wujud yang sama. Jadi ketika kita berkata-kata, menyanyi, rasa-rasa yang sedih, marah, senang, maka itu akan menjadi wujud kita. Karena kata-kata kita adalah doa kita. Terlebih pada saat kita mengalami pandemi ini, maka kata-kata, lagu-lagu yang kita nyanyikan harus kita kontrol. Kalau tidak, itu akan menjadi doa kita dan menjadi wujud hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Om Mustafa Daud. Saya manggilnya enaknya apa nih? Syekh Mustafa. Bro. Saya sebenarnya minta maaf sebelumnya, tapi atas warisan orang tua disuruh kalau udah 40 tahun ganti nama jadi Syekh Fatih biasa dipanggil. Sekarang harus dipanggil gitu. Jadi sekarang aku panggil Syekh Fatih. Syekh Fatih ya? Ya. Oke, Syekh Fatih. Minta maaf. Syekh Fatih. Ya. Ini menarik kan ya. Untuk bertahan di dunia hiburan yang penuh dengan tantangan, tapi kita fokus pada jalur yang sama, pada jenis musik yang sama, itu dibutuhkan strategi yang matang. Ada kiat tertentu atau punya goal tertentu, sehingga debu itu tidak pernah mengubah warna musiknya. Dan selalu menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita semakin dekat dengan Sang Maha Segala Maha. Itu memang patokan debu diciptakan, atau memang debu mencari jalur tertentu? Nah, mungkin awalnya memang karena kita ini kan berangkat dari tarekat orang sufi kan. Jadi lagu-lagu itu hanya sebagai dia sarana, memang sarana untuk untuk pendekatan. Jadi mulainya sebelum ada debunya apa di keluarga ya kerjaannya nyanyi setiap saat gitu. Nah, sekarang dengan sejak mungkin tahun 2001 setelah di Indonesia, sambutannya juga di sini sangat luar biasa, sehingga akhirnya dia bukan hanya di keluarga tapi dia menjadi sesuatu yang lebih terbuka berumum gitu. Oke, Syekh, ketika Syekh mengarang lagu, mencipta lagu, itu ada kalau seorang seniman itu dia memiliki proses kreatif. Misalnya saya kalau mau melahirkan ide itu biasanya saya masuk restroom. Ada orang melihat kerbau. Nah, untuk Mustafa atau Syekh Fatih ini ketika melahirkan lagu-lagu itu proses kreatifnya seperti apa tuh? Apa sholat dulu, merenung dulu gitu? Apa ya? Kita punya guru salah satunya namanya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Beliau dulu pernah ditanya kenapa kok nggak pernah nulis buku. Jawaban beliau, teman-temanku buku-bukuku. Sama seperti kemarin seperti kemarin saya lihat pembukaannya Pak Arani, Maha Segala Maha. Wah, itu langsung Allah kasih lagu dari kalimat itu, yang maha asik gitu. Jadi artinya ketika kita masuk pada titik tertinggi, kita menyatu dengan Sang Ilahi, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu langsung jadi ide. Begitu kira-kira? Begitu, setiap segala sesuatu kan dzikir, ingatan buat Allah aja gitu. Termasuk juga kalau orang mau lihat saya kayak saat pandemi ini apa segala macam, kalau kita melihat segala sesuatu hanya tujuannya hanya untuk mendekatkan sang pecinta dengan cintanya, maka kita akan bersyukur dengan adanya pandemi juga gitu. Seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi ini malah bukan sebuah petaka ya, bukan aral, malah suatu media untuk kita bersyukur, kira-kira begitu. Saya awal mulai pas benar-benar tutup semua apa, Allah kasih 50 dalam waktu 3 bulan 50 lagu lebih gitu. Jadi dengan setiap hari ada lagu baru apa gitu, nggak tahu ini hadiahnya gitu. Itu meminta khusus atau langsung datang tiba-tiba aja? Kebetulan 2 tahun lalu ibuku kan sempat tinggal 6 tahun di Amerika. Dulu kan lama di sini. Habis itu balik ke Amerika sekitar hampir 6 tahun. Lalu pas beliau ke sini saya ingat bahwa salah satu cara, ingatnya karena dulu saya agak dipaksa oleh orang tua bapak yang sekaligus guru. Dan itu adalah pokoknya nggak boleh nyanyikan lagu orang. Beliau yang bikin syair apa semua, itu Syekh Fattah ini, orang tua. Lalu
Jadi kita siapapun kecuali ada kolaborasi. Kalau ada kolaborasi langsung boleh kita ikut nyanyi lagu dia, dia ikut lagu nyanyi lagu kita. Nah, tapi saya ingat bahwa itu cara menyanjung orang tua. Jadi pas ibu di sini saya minta kalau boleh ibu tuliskan beberapa syair-syair. Jadi kita ilmu-ilmu yang sebenarnya mungkin dari kecil udah kasih, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Jadi kita minta biar kalau kita nyanyikan dia menjadi apa namanya, tertanam lagi dalam hati gitu. Jadi akhirnya banyak syair-syairnya ibu bikin, baru Allah kasih lagunya. Jadi pagi, malam-malam dia tidur, bangun tulis, paginya dikasih, kita main dengan gambus jadi. Dan itu selalu dengan ada gambus ya? Hampir selalu. Memang gambus itu teman setia, gue lebih setia dari wanita-wanita dalam hidupku. Wow, selalu dipeluk ya? Nah, apa kenikmatan gambus? Dari berbagai alat musik, yang paling nikmat itu gambus. Yang paling nikmat. Yang mungkin yang paling lama kita pegang ya. Kalau yang lain kita juga main sedikit violin, sedikit baru lagi belajar suling. Tetapi pada intinya yang paling lama, paling dari dulu itu memang gambus. Dan apa ya? Kalau saya menemukan bahwa setiap alat musik sebenarnya kayak punya nada dan jalur sendiri, sehingga pada saat kita main dengan gambusnya atau kita main dengan sulingnya atau dengan violinnya, pasti jalurnya dia udah mengajak kita kemana gitu. Jadi bukan kayak apa ya, kalau kita mau bilang kita ini bikin lagu agak sombong benar bagi saya gitu. Karena kita kan cuman notnya udah ada, notnya cuma 7 juga gitu. Jadi kayak ini aja, kita kayak rasanya kayak cuma metik aja dari lauhul mahfuz yang sudah ada gitu, seperti itu gitu. Makanya kalau zaman dulu kan tidak ada pencipta lagu, adanya penggubah gitu kan. Karena kita tidak pernah mencipta, kita hanya menggubah yang sudah ada. Makanya kalau zaman dulu siapakah yang menemukan mesin uap? Menemukan, bukan mencipta, karena manusia tidak pernah mencipta, manusia hanya menemukan yang sudah tercipta. Yang menarik nih, yang menarik kenapa namanya debu? Debu itu kan identik dengan kotoran yang nggak terpakai ya. Ada filosofi apa dengan nama debu itu? Sebenarnya sejak corona saya banyak dibukakan, kan yang kasih nama dulu orang tua, Syekh Fattah ya. Jadi sama juga pendirinya debu, biar kemarin saya sempat terlihat bahwa saya sebagai pendiri, bukan saya sebenarnya sebagai pelayan pendiri itu dari dulu gitu. Jadi beliau yang mendirikan. Nah, habis itu apa namanya, nama debu dulu beliau kan penyair juga. Jadi kadang mengutip dari Hafiz Shirazi, salah satu penyair dari Iran, atau Maulana Jalaluddin Rumi dari Turki, di mana apa namanya, bahwa kita ini hanya debu di jalannya, itu aja gitu. Setelah itu ya, itu filosofi dasarnya, dan semakin dikaji sebenarnya, apalagi pas corona kan nggak bisa kemana-mana, jadi halaman rumah kita rapiin, kita jadi duduk akhirnya merenungkan bahwa segala sesuatu walaupun debunya sendiri dianggap nggak terlalu penting, tapi kalau nggak ada debu, yang alam raya ini juga nggak ada gitu. Hai, luar biasa. Filosofi yang sangat tinggi banget ya. Sampai hari ini sudah mencipta berapa banyak lagu? Menggubah berapa banyak lagu? Wah, saya susah untuk. Ada 300? Ada 300? Lebih mungkin. Saya mungkin selama corona aja ada 150-200. Kita ini kalau ada waktu dan Allah kasih udah keluar, tapi ya begitu. Jadi pokoknya nggak usah mikir, begitu pengen langsung kayak kita keluar aja tuh ide-ide ya. Dari dulu itu yang saya paling cocok sama Pak Arani, karena saya nggak menemukan Pak Arani itu sebagai pemikir, tapi orang yang tersambung. Sehingga subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Ran. Dari ratusan lagu atau yang pernah digubah, ada nggak lagu yang paling berkesan dan mengubah diri atau mengubah orang lain ketika ia mendengar lagu itu? Ada satu judulnya yang cukup berkesan, selain memang awal kita dikasih lagunya itu pakai alat harmonium. Jadi kebetulan ada satu guru tabla dari India lagi kunjung ke sini, jadi saya berpikir kan tradisi kawali sana kan pakai harmonium, jadi kita
berpikir ada bagusnya diarah ke sana. Lalu lagunya itu jadinya Malam Ini. Setelahnya dia berkembang dari ini. Susah juga karena dia kayak anak juga, punya ini, punya Punya kemauan sendiri, ya, punya kemauan sendiri ya. Gitu. Kayak apa tuh liriknya? Yang tadi, yang malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Itu inti dasarnya. Jadi malam ini kekasihku, kasih itu berarti Sang Maha ya, Sang Maha segala Maha ya. Sebenarnya yang kami mengkaji dari lagunya pun orang mau pakai buat kekasih pacarnya, istrinya, anaknya, apa masuk semua gitu. Karena pada intinya yang kita tahu cinta itu cuma satu. Karena sekalipun kita mencintai mobil kerennya, ntar lagi juga nggak ada. Habis itu tetap cintanya masih ada gitu. Bendanya enggak. Sehingga cinta selalu pada yang satu. Terus ketika Debu didirikan sampai hari ini, itu sebenarnya visi dan misi besarnya itu adalah dakwah atau membangun kesadaran? Lebih cenderung sebenarnya kita ini dulu orang tua. Tapi sekarang udah nggak tahu, memang udah dikasih di mana ada kenikmatan dalam duduk bersuara, suara keesaan. Nah, sehingga ya di situ sebenarnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri aja. Lalu seperti tadi yang dibilang Pak Rani, kalau kita menyuarakan sesuatu yang nyawa atau yang jiwa-jiwa yang seragam, dia akan ditarik oleh hal-hal tersebut. Maka itulah jadi pokoknya Debu itu bukan ke dakwah juga, karena dari dulu Sufi tidak merasa dia siapa buat dakwahin orang dirinya aja yang paling hancur. Luar biasa, ini benar-benar low profile banget, karena saat ini banyak orang pandai memberi wejangan, tapi tak banyak yang menjadi contoh kehidupan. Padahal yang dibutuhkan manusia ini adalah contoh kehidupan, bukan hanya pandai memberi wejangan. Jadi Debu ini dia tidak ingin mendakwah, dia hanya menyanyi, menyuarakan kedekatan kita pada Sang Ilahi. Nah, dampak yang dirasakan ketika kita berulang-ulang menyanyikan lagu rasa cinta kita kepada Sang Ilahi, kepada individu itu apa? Jauh lebih meningkat. Karena kita ini jatuhnya orang yang mencintai jauh di atas rata-rata, bukan apa-apa bisa langsung jatuh cinta, bukan karena sosoknya, tapi karena yang menciptakannya. Jadi sahabat, terus. Artinya bahwa kalau orang mencintai Tuhannya benar-benar, mana mungkin dia mencintai Tuhannya tapi ciptaannya juga tidak mencintai. Bukti nyatanya yang mana? Jadi amor, kalau kata orang Barok, amor Dei, amor Fati. Jika kita mencintai Tuhan, maka implementasinya kita mencintai alam dan seisinya. Betul kira-kira gitu ya? Jadi kalau kita masih merusak alam, ya kita nggak cinta sama Tuhan. Kalau kita masih menyakiti pasangan kita nggak mencintai Tuhan. Kira-kira begitu ya? Nah, semakin sering Syekh menyanyikan lagu yang mengisi keesaan, penyerahan totalitas kepada Tuhan, perasaan yang dirasakan terutama pada saat pandemi ini, apa? Lebih tenang, lebih nyaman, dan ada lagu yang mana? Jadi mungkin nanti para sahabat Soul Speaking bisa mendownload lagu itu, supaya hatinya nyaman, terutama pada saat pandemi ini. Kalau ada beberapa yang dikasih selama pandemi yang bagus, salah satu judulnya Salawat Kopi. Nah, itu kayak gimana tuh? Salawat kopi? Salawat kopi, ya benar. Kopi minuman. Kopi. Jadi, bisa dengar? Boleh. Sebentar, saya ambil gambus dulu kali ya. Oke, kita dengar nih. Ya, silakan. Ya. Kita tunggu. Ini lagu Salawat Kopi, kayak macam gimana nih lagu? Ternyata kopi pun bisa diselawatkan. Ini luar biasa sekali nih. Kopi itu kalau orang mengkaji sejarahnya, kopi itu penemunya itu namanya Sayyid Abdul Hasan Syadzili dari Arab, ya? Ethiopia. Kalau beliau bukan Arab, orang sebenarnya dia turunan Sayyid ya, Habib, tetapi beliau itu tinggalnya di Afrika Utara, di Ethiopia. Di Ethiopia. Oke. Ya, nah baru dari situ karena yang pedagang-pedagang justru kopi kalau kita mengkaji sejarahnya luar biasa. Dan akhirnya
dia merupakan, bagiku itu merupakan, kalau bicara pelayanan yang sangat luar biasa. Seluruh dunia bisa datang menyatukan manusia dari beda-beda latar belakang, tidak kenal dia punya ini itu apa, nggak ada, pokoknya ngopi jadi seru gitu. Malah menariknya ya, Arab nggak punya. Oke, kita dengerin nih. Siap. Kita dengerin. Oke. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. Bangun pagi, terima kasih atas semua yang kau kasih. Pagi-pagi, wajah bini, oh terima kasih buat anak istri. Terima kasih buat matahari, burung-burung berkicau lagi. Teras rumahku nikmati, jangan lupa sambil ngopi. Weh, keren banget. Jadi ternyata ngopi pun menjadi sebuah lagu. Kita sekarang ngopi menghilangkan rasa cemas. Padahal ketika kita ngopi, kita bisa bersalawat. Luar biasa sekali. Dahsyat memang debu ini. Itu lagu salawat kopi ya. Nah sekarang, ini kan banyak orang cemas nih, Banyak orang cemas, ketakutan. Gimana masa depan, seniman-seniman juga kan tahu sendiri, nggak ada job, tapi kan kita mesti hidup. Nah, kira-kira ada nggak lagu tertentu yang gubahan dari debu, yang memberi kita rasa tenang ketika mendengar lagu itu? Apakah lagu itu ada di iTunes, ada di Spotify, atau ada di YouTube, sehingga teman-teman bisa mendengarnya, sehingga menemukan rasa bahagia, gitu loh. Sebenarnya, kalau saranku ya buat kawan-kawan yang cemas, kita ini masing-masing dikasih satu hal yang sangat luar biasa, dan itu adalah suara sendiri. Artinya jangan sampai kita hanya menjadi pendengar, karena bisa hati jadi tenang dari hati bisa jadi tenang dari sebuah lagu atau sebuah suara, tetapi suara yang paling teristimewa adalah yang masing-masing orang diberikan. Jadi pakailah suara dia sendiri untuk menenangkan dirinya. Kenapa kita kan suara paham. Kalau kita cuma masalah jualan, kita bilang lagu ini lagu itu biar orang ramai download. Tetapi kan tujuannya biar masing-masing menemukan ketenangan. Jadi pakailah suara dia sendiri, ucapkan yang baik-baik. Pakai sosmednya dia, tapi sosmed itu beda karena dia tidak bersuara. Tetapi pada saat dia bersuara itu, walaupun dia cuman gitu aja, dia akan menemukan tenangan. Coba 5 menit aja, dia akan merasa tenang, habis kelar gitu, seperti itu. Jadi di saat kita cemas, dengar suaramu, terserah maunya gimana, maka kita akan menemukan tenangan. Ini luar biasa sekali. Cukup 5 menit saja kita dengar suara sendiri, nikmati suara sendiri, maka kita akan menemukan ketenangan. Luar biasa. Karena yang tahu kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita kira demikian. Benar. Kalau kita pengen belajar, kan bahasa zaman sekarang, bahasa kerennya love yourself, cintai diri sendiri. Nah, bukti apa yang kita lakukan? Masa kalau kita yakini bahwa kita ini manusia yang dilahirkan sebagai khalifah Allah di bumi, terlepas orang agama apa, keyakinan apa, tapi dia dalam keadaan mulia dilahirkan. Nah, apa yang kita lakukan sebagai cinta, bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Dan itu tadi, bahwa jangan sampai kita dengar suara orang, walaupun lebih keren cengkoknya, lebih canggih, apa segala macam, tapi itu bukan punya kita, yang punya kita ada, gitu. Kenapa kita mencintai yang kita punya di atas, baru bisa mencintai yang lain-lainnya, gitu, seperti itu. Jadi untuk mencintai orang lain, maka cintailah dirimu sendiri. Artinya dan sebaliknya juga, kalau kita mau cintai yang lain, ya nggak bakal bisa kecuali kita belajar mencintai sini dulu, baru dia merambat keluar. Pokoknya ketika Anda bernyanyi, nggak usah mikir fales, nikmati suaramu,
rasakan suaramu, maka dipastikan kita akan menemukan ketenangan, terutama di saat menghadapi pandemi saat ini. Syekh, kira-kira Syekh, apa sekarang selain tadi mendengar lagu, kan seniman-seniman banyak juga nih, income nggak ada, kita takut merasa ada ketidakpastian, karena belum lagi sahabat-sahabat kita satu demi satu sudah berpulang. Gitu. Sebagai manusia kan pasti sangat rasa takut, cemas itu ada. Selain tadi kita sudah mendengar suara kita, mendengar lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita, yang dilakukan sendiri oleh Debu apa? Oleh Syekh. Kan Syekh kan juga pasti kan selama pandemi setahun setengah ini kan job berkurang kan? Nah, yang dilakukan apa? Jangankan berkurang. Ternyata dari 2 tahun lalu, dari awal hampir tidak ada event. Jadi income yang kita tahu selama ini jalurnya harus begini, total berhenti. Ya, dan saya orangnya dari dulu gaptek benar. Jadi kalau disuruh cari duit dari internet benar-benar nggak paham benar. Jadi akhirnya kita itu makanya ada lagu ngamen aja. Jadi kita ini jadi meminta-minta aja, hilangkan gengsi aja gitu. Kawan-kawan yang dermawan dia bantuin, udah itu aja gitu. Kadang-kadang kita terus. Kadang-kadang kita seniman ini karena udah di mana-mana dibayar, kita ini merasa berhak. Ya. Sedangkan kalau kita melihat tubuh ini aja bukan milik kita, dia kan dari bumi, dari ibu bumi. Jadi hak kita apa sebenarnya? Nah, kalau kita pegang itu, lalu kita memohon maaf kepada setiap tangan yang memberikan, karena kita kurang pandai dalam berterima kasih pada itu. Itu aja. Itu hikmah yang kita belajar luar biasa dari corona ini. Kalau sebelumnya kita kan gaya, kalau wah enak aja, wah ini hilang total, udah jadi pengemis aja gitu. ada lagunya tuh. Ada. Ngamen aja namanya. Judulnya ngamen aja. Boleh kita dengar nggak? Wah, seru nih kita nih. Ya, boleh. Boleh. Ini menarik nih, sama seniman. Kita dengar lagunya, judulnya ngamen aja. Bagaimana? Ini seorang. Ya, jadi intinya lagunya juga bukan maksudnya dia benar-benar kesadaran bahwa ya kita kalau memang saya tahu ada aturan begini apa segala macam, tapi kalau urusan keluarga nggak bisa makan, justru lagunya saya kepikiran kalau memang harus kita turun ke jalan ngamen nggak ada urusan gitu, ditangkap kayak apa ya gitu. Yang penting keluarga makan gitu. Nggak ada gengsi-gengsi ya, karena kan Debu kan kalau diundang kan biayanya mahal sekali karena alat musiknya banyak banget kan. Tapi sekarang harus ngamen nih. Oke, kita dengar. Harus judul ngamen aja ya. Judulnya ngamen aja. Aku jalan mau ngamen, aku jalan mau ngamen, dengan gembus bilang aku jalan mau ngamen, aku jalan mau ngamen, aku jalan mau ngamen, dengan gembus bilang aku jalan mau ngamen. Dialah yang punya suara, dia punya bahasamu, dia yang punya manusia, dialah yang punya dirimu. Aku punya apa-apa, aku ini fakir miskin, miskinku membuatku bangga, miskin dari selainnya. Aku jalan mau ngamen, aku jalan mau ngamen, dengan gambus aku jalan mau ngamen. Kira-kira ini ada yang menarik tadi itu. Ada orang takut miskin. Ini miskin bangga. Wih, ini kata-katanya menarik banget nih. Aku bangga dengan kemiskinanku. Ini kenapa bisa melahirkan kata-kata itu, Syekh? Orang kan takut miskin. Iya. Itu sebenarnya satu hadis itu, bahwa al-faqru faqri, hadis. Dan mungkin orang takut miskin karena dia nggak menyadari apa artinya kemiskinan. Artinya sekalipun dia hidup di sebuah istana, dia tidak pernah merasa dia yang punya. Dia ngurus aja.
Ya, kita punya hanya Allah aja, tapi Allah yang siapkan semua yang diperlukan. Dan sebenarnya kayak ini yang saya bisa menyampaikan buat kawan-kawan di masa pandemi yang saya tahu sangat luar biasa buat semua musisi apa segala macam. Yang kita bisa menyampaikan adalah bahwa kita dari dulu tidak pernah disuruh mengatur rezeki. Kematian juga bukan aturan kita. Semua kan Allah yang atur. Jadi jangan sampai di mana berita di mana-mana yang membuat akhirnya terkekang diri kita sampai akhirnya kita merasa harus bertahan. Paham nggak? Kita ini dilahirkan di dunia biar kita bersyukur, bukan untuk bertahan hidup, bukan. Asik. Jadi jangan sampai benar ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita ini karena berita itu akhirnya dunia kita jadi sempit, kita cuman otak kita jadi terbentuk hanya bertahan hidup, padahal kita nggak disuruh bertahan. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita bersyukur gitu. Jadi intinya bahwa hidup ini bukan bertahan, hidup ini bukan lari dari kenyataan, hidup ini adalah bersyukur saja. Seperti ketika kita membuka HP di Play Store, apa yang kita mau ada di situ. Maka rasa syukur akan membuat kita menjadi mudah, menjadi hilang kecemasan dan ketakutan. Nah, kenapa banyak orang susah bersyukur ya? Apa sebabnya? Ya, kalau menurutku kalau semua orang bisa bersyukur, orang yang bersyukur tidak akan jadi istimewa. Jadi cara Allah istimewakan biar banyak yang enggak gitu. Jadi pokoknya kalau mau dekat sama Allah, ya kita bersyukur. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menjadi ahli syukur. Kira-kira demikian ya. Padahal nih biar selalu istimewa. Iya. Padahal tadi bahwa pandemi ini adalah karunia tertinggi dari Tuhan agar kita kembali kepadanya. Tetapi yang kerap terjadi, kita bertahan hidup, kita ketakutan akan hidup, akhirnya rasa syukur kita hilang lagi. Oke. Iya, karena fokusnya salah fokus. Kita ini fokus bahwa seolah-olah besok kita yang ngatur rezeki kita sendiri, sedangkan sudah digariskan dari sebelum kita lahir. Nah, pada saat istilahnya kayak tadi, orang takut itu doa. Pada saat orang takut mati, dia tungguin, ntar lagi juga disamperin. Kalau orang takut miskin, tungguin, ntar juga disamperin. Ntar lagi miskin, gitu. Nah. Iya, kecuali kemiskinannya tadi. Kalau kita ini khawatir miskin karena kekayaan kita di Allah, istilahnya ATM-nya Allah nggak ada habis-habisnya gitu. Sangat simpel dan gampang sekali ternyata. Nah, hanya kita tidak pernah menyadarinya. Kita selalu berusaha mengatur Tuhan. Kita berusaha mengendalikan Tuhan. Karena kita tanpa sadar memerintah Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah. Kita perintah Tuhan. Padahal tugas kita adalah bersyukur, merasa sudah ada. Kita selalu berpikir bagaimana mendapatkan, jarang sekali kita merasa sudah diberikan. Karena apapun yang kita mau, sesungguhnya sudah disiapkan Tuhan. Tugas kita hanya mengikuti aturannya aja. Begitu ya? Kira-kira begitu. Dan aturannya pokoknya bagi Allah, orang yang susah senang sama aja bagi Allah. Jadi kalau orang hidup, wah kok hidup saya susah mulu, Allah kasih, kan maunya dia yang ngucap. Jadi kalau kita ini udah cari yang di sekitar rumah, syukurin, wah terima kasih, masih ada bini, masih ada anak, kalau ada 2 bini lebih bagus lagi. Gitu aja. Ada 4 istri, tambah bagus lagi gitu ya. Pokoknya menikmati aja, syukuri aja. Artinya, ternyata hidup itu sangat mudah, sahabat Soul Speaking. Kita tidak usah bersyukur yang jauh-jauh. Bersyukur saja kita masih bisa bernafas. Bersyukur saja kita masih bisa ngopi. Hal-hal kecil pada nantinya kita akan menjadi ahli syukur. Nah, ada lagi pesan-pesan nih buat para sahabat-sahabat. Bagaimana cara cepat membalik perasaan tadi. Kan sebagian besar kan orang selalu mengeluh, malu, cemas, dan takut. Nah, sementara para aktivis di debu itu sangat mudah sekali. Kayak kita main televisi, kalau channelnya nggak bagus, tinggal pindah kan. Nah, ada tipnya bagaimana mengubah pola dari cemas langsung cepat menjadi happy, menjadi syukur. Ada teknisnya.
Saya dikasih satu latihan dari orang Indonesia, satu guru besar di sini. Tapi orang tahunya pengusaha. Beliau namanya Haji Robert Wahid. Dan beliau bentuk syukur terhadap apa yang saya temukan. Ini kan kita dibesarkan di keluarga tarekat. Artinya kalau mengucapkan zikir ini udah dari kecil udah biasa. Benar-benar sampai jadwal full apa semua. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita pengen jangan sampai kita terkotakkan dalam kebiasaan umumnya gitu. Sedangkan ini kan hal-hal yang luar biasa. Gitu. Jadi beliau memberikan satu zikir yang tapi bukan pakai mulut. Jadi detak jantung kita itu ada yang 120/80. Nah, bagaimana ini nggak pakai mulut, siapapun agamanya apa nggak masalah, dia duduk, rasakan jantungnya, rasakan yang lambatnya aja. Yang lambatnya. Dan dia senantiasa yang lambatnya yang 80. Jadi dia senantiasa hanya menyuarakan Allah, 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 seperti itu. Jadi kita ini kadang-kadang kalau bahasa beliau tubuh manusia itu terbagi 3. Ada nafsunya, ada akalnya, dan ada rohnya atau soulnya. Nah, karena dari lahir kita dikasih akal sama nafsu sebagai alat yang harus kita pakai. Di dunia ini kalau nggak ada nafsu kan nggak berdiri. Gimana urusannya gitu kan? Harus ada, tetapi rohnya itu yang kita sering lupakan. Dan dia yang senantiasa tidak pernah berhenti zikirnya. Orang mau dia sebut Yesus kayak apa. Ini kan nama-nama itu kan menentukan agama yang pemisahan. Tapi kalau suara jantung itu dia tidak masuk ke sini sana gitu. Dia terlepas daripada nama gitu. Tapi dia bunyikan terus. Nah, hilangkan kita punya pikiran tapi hanya duduk rasakan detak jantung. Itu aja. Sampai kita jatuh cinta dengan itu. Jadi seperti meditasi ya, kita fokus kepada detak jantung yang rendah tadi ya, sambil mengucap nama Tuhan atau semesta tapi atau tidak pakai Tuhan. Mulut. Tidak pakai mulut. Diam aja. Duduk rasakan aja bahwa dan kita tahu bahwa yang dia terucap nama Tuhanmu. Terlepas kamu mau panggil nama apa. Jadi tanpa mengucap ya, di dalam hati. Tanpa mengucap. Di dalam hati. Jadi rasakan aja. Dan biar jadikan setiap detak jantung sebagai kayak orang kalau masuk ke pom bensin kan dia minta dari 0 kan. Nah, jadikan setiap detak jantung balik ke 0. Jadi kalau pikiran kita kan selama ini kita agak susah buat kontrol pikiran. Makanya timbullah kecemasan ini apa segala macam. Tapi kalau kita jadikan setiap detak jantungnya itu mengembalikan kita ke 0. Bahwa tidak ada apa-apa, yang ada Allah saja. Itu prosesnya berapa lama tuh, Syekh, kira-kira? Yang bagus? 5 menit, 10 menit? Terserah, senyamannya masing-masing. Terus terang kita ini, saya akhirnya berhampir semua keluarga kita, karena kita jalankan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga, ya artinya bahwa kalau ada apa-apa yang menimbulkan rasa marah, rasa senang, itu kan semua urusan dunia. Tapi kalau kita masuk ke dalam situ, tidak ada semua itu, hanya Allah, Allah, itu aja. Masing-masing orang berbeda. Berarti kita seperti masuk di dalam sebuah kuantum gitu ya. Kita menemukan sebuah tempat kesadaran, tempat kedamaian, yang selama ini tempat itu kita lupakan. Karena seperti dan dia selalu ada. Gitu. Benar. Oke. Jadi kalau di dalam, kalau orang mau cari di internet, dia bisa cari janin. Proses janin diciptakan. Yang pertama banget itu detak jantung. Setelah detak jantung keluarlah lidah. Ini masih belum dipakai akal, belum dikasih nafsu dan lain-lainnya. Yang pertama itu detak jantung. Baru lidahnya keluar. Baru sesisa tubuhnya itu Allah ciptakan dengan prosesnya melalui di rahim ibunya dan lainnya. Tetapi bagaimana kita ingat awalnya yang sebenarnya menjadi bekal buat kita selama kita hidup di dunia, bahwa kita tubuh ini dari dunia tapi kita dari Allah dan kembali ke sana gitu. Luar biasa. Udah dikasih masing-masing manusia, dahsyat. Pokoknya sangat simpel dan gampang banget ya. Hanya beberapa menit tapi kita menyatu dengan Sang Maha segala masa kali. Luar biasa. Saya ada pertanyaan lagi nih. Kita cek dulu. Saya suka ditegur sama sahabat Soul Speaking.
kok kalau Bang Rani bicara kok nggak pernah ada pertanyaan gitu. Nah, kita cek dulu, ada yang nanya nggak? Kalau yang nanya, kita jawab dulu pertanyaan sambil saya ngecek nih. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ternyata Jackie Preto, tidak ada yang bertanya. Apa nih? Oh my God, mabuk aku olehmu. Oh, ada yang bilang mabuk aku olehmu. Oke. Tidak ada yang bertanya, mereka terpesona dan kagum semua dengan Syekh Fatih. Syekh Fatih. Oke. Aku pernah mendengar sebuah lagu yang dimainkan oleh Debu. Itu waktu itu pakai biola deh mainnya. Itu aku dengarnya, aku menemukan keharuan itu kira-kira tahun di TVRI lah itu. Awal-awal Debu muncul. Saya ingat, ini keren banget nih. Karena yang unik, musiknya macam-macam, yang jarang saya lihat, dan pemusiknya itu dari beragam negara. Kenapa Debu itu beragam negara? Ingin memiliki ciri khas yang berbeda atau ada tujuan tertentu? Kenapa alat musiknya beragam dan para pemusiknya juga dari beragam negara? Jadi kalau saya mau bilang bahwa Debunya sendiri karena kita punya rancangan bagus, sebenarnya itu enggak, sama sekali enggak. Beraneka ragam alat musik juga bukan karena kita pengennya biar beda sama, bukan, tapi memang apa ya, udah bagian daripada rancangannya gitu, termasuk anggota-anggotanya. Kita ini kan kita ini sebenarnya keluarga besar yang hijrah ke Indonesia. Waktu itu sekitar 70 orang datang, tinggal di Makassar 2 tahun. Oh, Makassar dulu 2 tahun. Ya. Di apa namanya, dan itu keluarga besar dari beraneka ragam suku bangsa dari seluruh dunia, beraneka ragam bangsa gitu. Sehingga akhirnya ya musiknya pun mungkin saya dari umur 18 tahun orang tua suruh saya ngurusin musik, dan karena saya orangnya bosanan, jadi sekali-sekali pegang gambus, tapi nggak pernah mahir dalam urusan masing-masing, nggak pernah mahir satupun gitu. Tapi sedikit dari masing-masing gitu, seperti itu. Nah, terus akhirnya sekarang bisa berapa alat? Oh, saya tidak anggap bisa gitu. Saya semuanya cuman biar nggak bosen, karena bosen itu merupakan bagian daripada kufur yang besar gitu. Jadi kita menghindari bosen, ganti-gantian aja gitu. Rendah hati luar biasa. Benar. Orang itu kalau bukan orang rendah hati, itu namanya tahu diri. Oke, beda ya. Oke. Karena kita ini kalau dibilang rendah hati, mungkin kalau yang kenal kita termasuk orang yang paling sombong gitu. Tetapi kita tahu diri juga bahwa kita ini hina gitu. Jadi udah begitu aja. Jadi sahabat, berbeda antara tahu diri dan rendah hati. Yang terbenar adalah tahu diri. Tahu diri adalah tahu kepada sang empunya diri. Sang empunya diri adalah Tuhan, kira-kira begitu ya. Luar biasa nih. Nah, dulu saya pernah diminta orang tua bikin syair. Saya bikin beberapa banyak syair, ikutin cara beliau, jatuh cinta ini, syair Bapak Sufi gitu. Yang otak kita pakai. Sampai akhirnya kita putus asa, karena setiap kita bawa dia bilang jelek gitu. Orang tua agak keras. Jadi sampai akhirnya kita udah putus asa, jangankan bicara Laila dan Majnun. Kita jadi anjingnya aja udah cukup gitu, yang duduk situ nyaksiin mereka gitu. Dia bilang, ini baru benar gitu. Jadi malah yang dibilang bagus ketika kita tidak pakai, kita punya melulu pikiran, karena memang hanya seni. Karena hanya seni yang lahir dari hati yang bisa menyentuh sisi lembut manusia, dan hanya kata-kata yang lahir dari jiwa yang bisa menggerakkan hasrat manusia. Nah, impian Debu sekarang ini ada regenerasi nggak? Apakah musisinya masih yang sama dari tahun 99? Jadi dari awal banget pun sampai sekarang masih berjalan terus. Dalam arti selalu ada regenerasi. Rata-rata kalau udah bagus banget,
pada bikin ini sendiri apa, dan itu bagus karena memang niatnya ke sana gitu. Jadi makin berkembang ya. Ya, jadi lebih cenderung saya dikasih tahu orang tua dari dulu bahwa kita ini kayak keset pintu aja. Kalau udah bisa bersihin kakinya di situ dia masuk, kita nggak perlu, udah dia udah masuk gitu, seperti itu gitu. Jadi sekarang ada beberapa yang namanya kita kasih nama Sufi Nusantara. Jadi Sufi Nusantara. Saya ngerasa Sufi Nusantara, dan itu karena setelah 20 sekian tahun di Indonesia, saya menyaksikan kesenian dan budaya Indonesia itu sangat luar biasa dan patut diperlihatkan ke dunia. Artinya dia bisa menjadi guru besar bagi seluruh dunia. Kan kita lihat beda-beda negara, kadang-kadang orang-orang cuman beda beberapa suku doang, perang saudara bergenerasi demi generasi. Indonesia 700 suku lebih, tapi hidupnya anteng-anteng aja gitu. Nah, hal-hal kayak gitu melalui kebudayaan itu bisa ditunjukkan keindahan-keindahan itu. Jadi memang Sufi Nusantara fokusnya ada dari Aceh, dari Palembang, dari mana, pokoknya seni-seni kampungnya yang budaya yang bertahan gitu. Oke, sekarang Mustafa 40 tahun. Ya, berarti lebih lama di Indonesia dibandingkan di Amerika. Iya, benar. Nah, sekarang di dalam jiwanya Amerika atau Indonesia? Oke. Di dalam belajar bersyukur ya, ini saya ngambil contoh daripada Rasulullah SAW, bahwa ada 2 tempat yang harus diistimewakan. Bukan harus, tapi yang disanjungkan, yang disarankan buat diistimewakan. Tanah kelahiranmu, karena itu tanah pilihan Allah buatmu. Subhanallah. Lalu kalau kamu termasuk yang hijrah, berarti tanah yang kamu tinggal juga, belajar hormati tempat itu. Jadi dua-duanya, enggak, maksudnya saya lahir di Amerika dan dulu termasuk orang yang nggak suka gitu, tapi sekarang pada saat dibuka kan berkah corona ini, ya mana mungkin kita membenci tanah yang kita sendiri lahir di situ, kan bego gitu. Jadi 2 ya, di mana engkau lahir engkau junjung dia, di mana engkau hijrah pun engkau junjung dia. Nah, banyak sahabat, nah kita nih kadang-kadang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta, orang mana lo? Orang Jawa. Nah, lahir dari Jakarta, besar di Jakarta, masih orang Jawa, masih orang Makassar. Nah, berarti harus 2. Di mana engkau lahir dan di mana engkau hijrah, muliakanlah. Maka ini akan menemukan keabadian. Dan kita akan menemukan bahwa kalau kita muliakan 2 tempat itu, dia pun memuliakan kita jauh lebih dari yang kita bisa melakukan. Luar biasa. Hebat. Ini makin kagum. Yang tadi, yang lebih kagum lagi itu, kita menjadi keset orang lain. Ini kan langka banget. Kita selalu ingin merasa berjasa. Itu karena gue itu karena gue. Tapi kita selalu mengatakan kita menjadi keset. Itu memang di Sufi diajarkan seperti itu, di Tarekat, atau memang itu Mustafa sendiri yang... Enggak, memang diajarkan begitu. Kita ini kalau orang tua dulu beliau suruh kita melihat rumah itu kayak rumah sakit jiwa aja. Jadi jangan terlalu pusing sama orang-orang yang masuk situ gitu. Itu satu. Gitu. Simpel. Dan dulu memang di bawah bimbingan beliau memang sering berantem apa segala macam, tapi akhirnya ya itu tadi, bahwa kita ini yang dipelajari adalah ya tadi bagaimana kita bisa memuliakan orang lain sedangkan kita masih mencari kemuliaan. Asik. Akhirnya dua ego itu berantem di situ gitu. Bagaimana kita bisa memuliakan sementara kita masih mencari kemuliaan. Jadi saya ingat kata-kata Sang Buddha ini. Kita baru menemukan apa yang kita cari setelah kita berhenti mencarinya. Karena yang kita cari sesungguhnya ada di dalam diri kita. Bagaimana menemukannya? Berpikir untuk kepentingan dan keuntungan orang lain, maka kita akan menemukan yang kita cari. Luar biasa. Oke. Tanpa sadar sudah hampir 1 jam. Nah, sekarang kira-kira saya mau mendapatkan masukan buat sahabat Story Speaking nih, kira-kira closing statement dari
Syekh Fatah untuk sahabat-sahabat Soul Speaking dalam situasi sekarang ini, apa yang mesti kita lakukan, yang perbanyak sering kita lakukan, gitu loh. Sehingga kita menemukan ketenangan. Closing statement. Kalau di dalam, saya boleh kasih penjelasan dikit, baru saya kasih cerita dari Sumbawa. Boleh, ya. boleh. Orang tua di sana. Kalau di dalam Al-Quran cukup jelas, kalau orang berzikir, maka dia hatinya akan tenang. Jadi kalau orang menemukan kurang, ini bukan zikir, maksud saya bukan, apalagi sekarang semua kan ditutup. Enggak, jangan keluar berzikir, carilah ruang tempatmu yang nggak ada orang, bukan buat orang lihat, bukan, buat dirimu aja, sambung buat tempat nyambungmu. Lalu kalau ceritanya ini dari seorang tua, Pak Haji, di desa Sumbawa, di Teluk Saleh di Sumbawa. Ini saya nyampe ke sana dengan Pak Taufik Razan, lagi ada acara pariwisata, kita bareng-bareng ke sana. Ada orang samperin di speedboat. Saya nggak kenal nih orang, namanya Pak Burhan. Dan beliau bilang, kemana aja, bapakku udah bilang 2 tahun lalu kamu akan samperin ke sini. Jadi ini orangnya saya nggak kenal, oh ya udah siap gitu. Jadi kita balik ke Jakarta, balik lagi karena penasaran nih orang, kok bisa dia menyampaikan begini. Jadi kita ketemu orangnya saat itu umur 81-82 tahun. Dan beliau menyampaikan bahwa ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah ceritanya bahwa ada 2 ikan di dalam laut, dalam air. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar lagi sibuk nyari sini sana, yang kecil bilang, bos lagi nyari apa? Dia bilang, jangan gangguin, saya lagi sibuk nyari. Oh siap. Beberapa menit kemudian si ikan kecilnya nanya lagi, bos lagi nyari apa? Siapa tahu saya bisa bantu. Jangan ganggu. Sampai ketiga kalinya baru dibilang, saya lagi nyari air, jangan ganggu. Si ikan kecil bilang, sini duduk sebentar. Duduk aja gitu. Nah itu ibaratnya manusia yang cari Tuhan. Karena Tuhan dicari, seperti yang dibilang tadi Buddha tadi, kalau Tuhan dicari nggak bakal ketemu, duduk aja rasakan, itu aja gitu. Luar biasa. Nasihat keduanya beliau, ini orang dari Sumbawa ini, dari beliau nasihat keduanya adalah bahwa ketahuilah harus kaji siapa yang punya suaramu. Itu aja. Kalau kita tahu bukan lagi kita yang punya, Allah yang punya, ya sudah. Ngomong tenang, jadi tenang. Beliau ngomong sebagai nelayan di laut. Dia bilang, kalau kita ngomong bukan lagi kita yang ngomong, tenang, udah tenang. Karena bukan lagi kita yang ngomong, itu suara Allah yang Allah titip pada manusia. Luar biasa. Sahabat Soul Speaking, sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak perlu memiliki apa-apa. Kita hanya cukup menikmati apa yang sudah diberikan. Maka ketika kita mau menikmati sesuatu, maka tanpa disadari, kita akan mudah menemukan berbagai hal yang kita impikan. Sekali lagi, selalu merasa kita sudah punya. Selalu merasa kita hanyalah alat dari Sang Semesta. Insya Allah kita selalu bahagia. Syekh Fatah, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi 2 lagunya. Next kita akan jumpa lagi. Kita akan ngobrol lebih menarik lagi. Mungkin di Zoom kali ya. Sambil kita bernyanyi-nyanyi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih banyak. I love you. I love you, Syekh.